Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, di mana pada malam berbahagia ini kita kembali belajar bersama tentang firman kebenaran daripada Allah. Kita sudah lebih kurang hampir 2 minggu ini tidak buat berita pribadi publik karena begitu banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi saat ini. Pencobaan begitu besar dan tinggi saya hadapi pribadi. Saudaraku dimanapun berada, tolong topangan doa saudara-saudari menguatkan aku supaya aku semakin mampu berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Belajar kita bersama tentang naungan firman daripada Allah supaya kita semakin kuat menghadapi suasana gelora dunia saat ini yang semakin tinggi drastis memisahkan manusia dari jalan kebenaran Tuhan yang ingin menjerat pemikiran kita. Saya pribadi sudah juga merasakan saudara-saudariku, kelemahan saya semakin tinggi. Sebab itu saya selalu ingin bertahan di mana kuasa kekuatan kegelapan ini tetap mengincar saya pribadi, menurut saya pribadi, menjerat pemikiran saya supaya aku terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Pada malam ini kembali kita belajar firman kebenaran Tuhan, berdoa kita kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab segala permohonan doa dan ibadah kita dan menguatkan kita menghadapi suasana hari-hari terakhir ini. Sudah semakin tingginya kuasa kegelapan menjerat pemikiran manusia terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Mari kita semakin bubuhkan jiwa pemikiran kita kepada Tuhan supaya kita diberkati akan banyak tantangan dan rintangan kita hadapi di tahun 2023 itu. Tingginya roh kejahatan. Mari kita kuatkan iman kita, belajar firman Tuhan kebenaran, dan barang siapapun yang menonton video ini nanti kita share, kita like, yang seiman, sekasih, sepadan, dan yang percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita sama-sama bersama menguatkan diri, berdoa bersama supaya pertolongan penyertaan tangan daripada Tuhan Yesus Kristus Allah yang luar biasa, yang kekuatan dan kemampuan kita menghadapi suasana menjelang hari-hari terakhir ini. Sebelum kita masuk ke ranah firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa supaya lawatan penyertaan tangan daripada Allah oleh keajaibannya, hikmat karunia daripada Tuhan menyertai kita belajar mengerti akan kebenaran daripada Tuhan. Menunduk diri, haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Segala puja-puji syukur bagi Tuhan atas segala lawatan penyertaan tangan-Mu Bapa yang menguatkan kami semua, bahkan menguatkan kembali, menguatkan diriku dalam kepribadian yang sesuai kehendak rencana daripada Tuhan. Saat ini kami belajar Tuhan, firman kebenaran, lawatan penyertaan mulai terjadi bagi aku dan bagi kami semua. Kami memohon ulurkanlah kuasa roh hikmat pengertian pengajaran daripada Tuhan yang melawat kami dan menguatkan iman kami menghadapi gelora dunia menjelang hari-hari terakhir ini. Hanya Engkau ya Bapa, tempat penyandaran pengaduan kami. Hanya Engkau yang bisa menolong kami Bapa, dengan lawatan penyertaan tangan daripada Tuhan. Ampuni berbagai kekurangan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Terkadang kami lemah, tergoda kuasa kegelapan ini. Tapi penyertaan pertolongan tangan daripada Tuhan selalu mengingatkan kami dengan doa Roh Kudus daripada Yesus yang menguatkan kami dan berdoa kepadamu ya Bapa yang baik. Inilah seruan doa ibadah kami. Terima dan perkenankanlah doa ini Bapa. Belas kasih-Mu lah tercurah bagi kami belajar firman hanya di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus. Kami memohon menunduk diri, uluran kasih setia daripada Tuhan tercurah bagi kami. Haleluya Roh Kudus. Baik, haleluya. Amin. Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Belajar kita dalam firman kebenaran daripada Allah, di mana saat ini kemungkinan banyak pengujian-pengujian yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mengarahkan jiwa, hati, pemikiran
menguatkan iman datang kepada Tuhan, supaya pertolongan penyertaannya terjadi bagi kita saat ini. Di mana kita tadi sudah berdoa, saudara-saudaraku yang seiman sekasih, ini pada khususnya yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus dimanapun berada. Malam berbahagia ini kita belajar firman Tuhan yang tertulis Yakobus pasal yang 1 ayat 12 yang sesuai dengan tuntunan Roh Kudus nanti belajar kita bersama supaya kita dihikmati oleh roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah, keilahian, keajaiban Yesus Kristus yang maha tinggi, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub yang kita sembah, yang memberikan kehidupan kita yang sesuai kehendak rencana daripada Allah. Di mana firman ini Yakobus pasal yang 1 ayat 12 ya, sesuai tuntunan Roh Kudus. Berikutnya ialah pengujian dan pencobaan. Pengujian dan pencobaan ini selalu kita hadapi bersama semuanya. Tentu kepada siapa kita mengadu? Tentu kepada Tuhanlah yang bisa mengubah segalanya. Yang Tuhanlah yang bisa menguatkan kita semua. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup segalanya memulihkan. Mari kita semakin mengarah kepada Tuhan, menguatkan iman kepada Tuhan. Percayakan dengan nama Roh Kudus yang ada di tubuh kita, yang mengajari mendewasakan kita, menghantar segala permohonan doa dan ibadah kita kepada Bapa Surgawi, sehingga Bapa Surgawi mendengar, sehingga belas kasih daripada Tuhan ada jawabannya yang menolong kita semuanya, saudara-saudaraku dimanapun berada. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus, berikutnya pengujian dan pencobaan. Ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada. Kita ulangi, berbahagialah orang yang bertahan dalam iman, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Kita ulangi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di sini saudaraku, firman Tuhan ini sedih kalau kita pikir-pikirkan, memang mempertahankan tahan uji ini yang kita hadapi dalam kehidupan ini ikut kebenaran daripada Allah. Jadi supaya kita memahami, mari bertahan dalam naungan doa dan ibadah, berdoa kepada Tuhan. Saya pribadi saat ini, pengujian ini besar saya hadapi, saudara-saudari. Terkadang saya lemah, terkadang aku menangis. Begitu tingginya pengujian ini yang saya hadapi, saudara-saudariku. Sebab itu saudara-saudariku, saya ajak bersama supaya semakin bertekun berdoa kepada Tuhan, sehingga ujian ini kita mampu berjalan demi berjalan ikut kebenaran daripada Allah. Sebab itu berseru kita kepada Tuhan supaya penyertaan pertolongan Tuhan terjadi menguatkan kita semua. Di mana dikatakan di sini ayat 12 tadi sudah kita bacakan bersama, saudaraku, dalam nama Yesus Kristus. Ayat 13 mengatakan juga, saudaraku, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak
mencobai siapapun. Ayat 12 ini bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus tidak pernah memberikan pencobaan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Supaya kita memahami semua. Terkadang karena kelalaian kita, terlena kuasa roh kegelapan dunia yang menyerang menjerat pemikiran kita sehingga kita terjadi lemah. Maka kita tetaplah berseru kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan. Supaya jamaah naungan tangan daripada Allah menyertai dan menyelimuti kita semua, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus. Di situ tadi dikatakan ayat 13, masuk kita ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Maka dikatakan 14 ini kadang-kadang kita mau terseret arus kuasa kegelapan, kelemahan iman kita, sehingga kita terpikat oleh karena kuasa kegelapan dunia, roh dunia ini, sehingga kita lemah. Salah satu kelemahan kita terjadi begitu, kadang-kadang kita lupa berdoa kepada Tuhan. Karena tantangan itu banyak. Kuasa kegelapan tidak pernah berhenti, mereka menyerang kita. Sebab itu Tuhan Allah berkata, waspadalah dan berjaga-jagalah, berdoalah selalu. Kata Tuhan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku dimanapun berada pada sore berbahagia ini, mari kita pahami bersama firman ini. Mari kita pelajari bersama firman ini. Berikan kekuatan hati iman berdoa kepada Tuhan. Supaya kita tidak terseret arus kuasa kegelapan yang ingin menyeret kita, yang ingin memikat kita. Karena perbuatan kuasa tipu daya iblis ini tinggi, memikat manusia terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Saya pribadi pun hampir terjerat saudara-saudaraku, tetapi selalu saya bertahan berdoa kepada Tuhan supaya aku dikuatkan. Seruan firman yang kita pelajari malam ini mengingatkan kita semua antara saudara-saudaraku dengan saya, terutama dalam kepribadian diri saya saat ini malam ini. Yang saya hadapi kuasa tipu daya iblis yang begitu kejam. Kuasa iblis yang paling jahat menyerang saya pribadi sehingga sempat saya hampir lemah. Tetapi tetap saya selalu berseru kepada Tuhan, berdoa supaya Tuhan menguatkan saya. Firman ini mari kita pelajari bersama, dan barang siapapun nanti yang menonton ini kita share, kita like. Mari belajar saudara-saudaraku. Ingatlah bahwa Tuhan Allah tidak mau mencobai siapapun. Sebab Tuhan Allah tidak bisa dicobai kuasa kegelapan. Jadi kita jangan salah, terjadi pergumulan pencobaan ini datang. Terkadang lemah iman kita terseret arus, terpikat oleh kuasa dunia ini. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus pada malam berbahagia ini, belajar kita dalam firman Tuhan dengan naungan kuasa Roh Kudus, keajaiban ilahi Yesus yang Maha Tinggi, Raja alam semesta. Ayat 15 mengatakan, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sini kita pelajari bersama saudara-saudaraku, dimanapun belajar kita malam ini, siapapun yang menonton video ini, mari kita pahami bersama semua ini. Jangan lemah. Sebab ikut daripada Yesus Kristus itu adalah sebenarnya kalau kita lemah, kita lupa berdoa kepada Tuhan. Tantangan kita itu selalu ada masuk oleh kuasa kegelapan. Sebab kuasa iblis itu terus menyerang kita, memangsai kita kapan kita lupa kepada Tuhan.
yang menjerat pemikiran kita supaya terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Maka Tuhan berkata, waspada dan berjagalah, berdualah dalam hidup kita ini, berseru berserahlah kepada Tuhan supaya kekuatan kuasa Allah sendiri menguatkan kita dengan nama Roh Kudus-Nya. Saya pribadi beberapa dalam bulan ini begitu kuatnya kuasa kegelapan ingin merintangi saya, menjerat saya, supaya aku terpisah dari jalan kebenaran Tuhan. Tetapi itu semua saya yang salah sendiri. Sempat saya sedikit agak jauh daripada Tuhan, melupakan segalanya, sehingga aku terseret arus dunia ini. Ternyata apa yang saya terima keresahan hidup. Jadi jangan melupakan Tuhan. Tetaplah kita berdoa kepada Tuhan, pertolongan penyertaan tangan daripada Tuhan menolong kita, menguatkan kita, sehingga kita tidak terpikat daripada bujuk rayuan kegelapan, kuasa iblis yang selalu menyerang kita. Supaya kita terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Di mana firman ini saudara-saudaraku malam ini kita seranti, mari kita pahami bersama. Mari kita menjadi pelaku firman Allah. Mari kita melakukan di prakteknya kepada Tuhan. Jangan kita lupa penyertaan pertolongan daripada Allah. Dan jangan kita lupa berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa memohon selalu pertolongan tangan Allah yang melawat dan menyelimuti kita, membagari kita. Karena saya pribadi sudah merasakan 1 bulan ini guncangan itu tinggi. Guncangan itu tinggi. Namun saya tetap ingin bertahan pertolongan dalam naungan doaku kepada Tuhan, supaya penyertaan pertolongan Tuhan menguatkan aku. Di mana channel ini yang selalu saya buat berita firman Tuhan. Mari kita saling nopang doa. Kita mari saling mendukung doa. Saling support dalam doa. Percayakan iman kita berdoa kepada Tuhan dengan naungan Roh Kudus daripada Allah. Supaya Roh Kudus mengantar segala doa kita kepada Tuhan. Sehingga penyertaan tangan daripada Allah menyertai kita semua. Sebab kuasa kegelapan di bawah kolong langit di atas bumi ini sungguh luar biasa, saudara-saudaraku. Saya merasakan itu. Saya merasakan itu. Karena semakin dekat kita kepada Tuhan, semakin roh jahat yang paling jahat yang ingin mencederai kita, yang ingin memisahkan kita dari jalan kebenaran daripada Allah. Sebab itu saudara-saudariku, mengapa saya mengatakan itu? Saya sudah merasakan terjadi dalam sebulan ini. Bahkan kuasa kegelapan selalu menyerang. Tetaplah bertekun kepada Tuhan. Tetaplah kita berdoa kepada Tuhan. Serahkanlah kehidupan ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah yang luar biasa yang kita sembah, yang kita percayakan, yang kita agungkan. Dialah yang memberikan keselamatan, kekuatan selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit ini. Jangan kita sekali-kali berkata, bila kita mengalami pencobaan pergumulan itu, bahwa Tuhan mencobai kita, tidak. Tetapi kemungkinan bisa kita lemah iman kita. Kadang-kadang kita terperangkap kita kuasa dunia. Sehingga kuasa kegelapan menjerat kita. Sehingga lemah kita. Mari saudara-saudara kita bertahan semuanya di jalan kebenaran daripada Allah. Apapun kehidupan kita, saudara-saudariku. Di mana saudara-saudariku seiman, sekasih, sepadan yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang pada khususnya umat Kristen Nasrani dimanapun berada.
Mari kekuatan iman menjelak hari-hari terakhir ini. Begitu ganasnya tipu daya iblis, bujuk rayuan kegelapannya, supaya kita lalai, terlena, supaya kita terpisah dari jalan kebenaran Tuhan tanpa kita kesadari kadang-kadang, sehingga terjadi pemikiran kita tidak tenang. Sebab itu Tuhan mengingatkan, benarlah kata firman itu, kata nas itu, waspadalah, berjaga-jaga, dan berdoalah. Berdoalah dengan naungan Roh Kudus. Saya mengalami itu, saudaraku, saat ini. Pengujian besar yang saya hadapi. Mari saudara-saudariku dimanapun berada, belajar. Kita saat ini belajar firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, menguatkan kita. Jangan sampai jatuh lagi, terlena. Seperti saya rasakan pribadi saat ini. Karena kuasa tipu daya iblis ini tinggi. Semua kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, pekerjaan iblis selalu mengincar. Jangan beri kesempatan kepada kuasa kegelapan. Bertahanlah dalam iman, berdoalah kepada Tuhan. Keajaiban, keilahian Yesus Kristus Maha Tinggi dengan nama Roh Kudus daripada Bapa Surgawi menyertai kita semua dalam naungan doa dan ibadah kita. Bertahan apapun yang kita hadapi. Sebab kuasa kegelapan selalu meraung-raung mencari mangsa. Inilah firman Tuhan pada malam berbahagia ini, saudaraku. Kita pelajari, kita share nanti, supaya kita memahami semua, dimanapun saudara-saudaraku seiman, sekasih, sepadan. Supaya kita belajar melalui channel YouTube ini, Jurnal Polisi Online ini, kita belajar bersama. Mari kita tingkatkan kerohanian iman dalam kehidupan kita. Percayakan Roh Kudus menyertai dan menyelimuti kita. Saudara kekasih, dalam nama Yesus Kristus, mohon maaf, izin, tolong saya didoakan, support dalam doa. Mari kita saling mendoakan, saling support dalam doa. Supaya kita kuat bersama dengan naungan tangan daripada Allah sendiri, menyelimuti kita dan menyertai kita. Terima kasih saudara-saudaraku. Pujilah nama Tuhanku di dalam Bapa, Putra, dan Kudus, di dalam Yesus Kristus, yang memberikan arahan tentang firman kebenaran daripada Allah menjadi kekuatan hidup kami. Oleh roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Engkau, ya Tuhan, mengajari kami bersama. Dan barang siapa pun yang menonton video ini, Bapa, saya like, saya share. Kuatkanlah kami semua umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun gelora dunia ini, kami melihat suasana dunia sudah semakin mengkhawatirkan dalam iman kami, tapi kami percaya, biarlah kekhawatiran iman kami serahkan di tangan Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah kami dengan nama Roh Kudus daripada Yesus Kristus. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, kami belajar firman-Mu, ajari kami, dewasakan kami. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya Roh Kudus, haleluya, haleluya. Amin.